Sip, sip, sip. Ya, 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 ya. Oke, dan. Oke, nah misalnya ke Instagram ya. Gimana kita bisa tahu waktu terbaik di Instagram kita? Ya, yang paling tepat adalah lihat dari akun kita sendiri, gitu. Nah, akun kita sendiri lihatnya dari mana? Nah, misalnya di sini ya. Ini kan akun saya nih. Nah, yang pertama teman-teman pastikan dulu akun teman-teman itu adalah akun Instagram bisnis, gitu. Ya. Nah, terus kemudian, ini kok ada pertanyaan sebentar. Nah, ya kemudian teman-teman klik yang garis 3 di sini, kemudian klik insight, ya kan? Terus klik yang total followers di sini, coba kita lihat ya. Nah, terus kita lihat di bawahnya, bagian bawah. Ya, ini kita bisa lihat follower kita. Nah, ini most active time. Kalau dilihat berdasarkan data saya, pengikut saya ataupun follower saya paling banyak adalah jam 6 sore gitu. Nah, maka dari itu ya saya pastikan ya jam 6 sore, atau saya postingnya 1 jam atau 2 jam atau 3 jam sebelum jam 6 sore gitu loh. Dan ini datanya konsisten setiap hari gitu kan. Nah, jadi kalau mau ditanya misalnya, waduh, waktu yang terbaik jam berapa sih? Jangan percaya kata orang termasuk kata saya gitu ya. Kalau saya bilang, Pak, waktu yang terbaik jam 6, Pak. Ini data saya menunjukkan jam 6. Ya benar, data saya gitu. Pertanyaannya, data saya sama nggak sama data Bapak? Nah, itu pasti berbeda gitu ya. Nah, jadi waktu terbaik adalah lihat dari insight aplikasi Anda masing-masing. Jangan percaya kata orang. Ya, kalau kata orang tuh apa? Kalau percaya orang tuh apa? Musyrik gitu ya. Musyrik gitu ya. Lu paling bisa. Sip, iya. sip. Ya, jadi ini pasti banyak sendiri. Wah, ini pasti banyak tips and trick ya. Kita pasti kepo banget nih ya Bapak ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini kenapa Jang Rose sih yang ditanya? Nggak mau, ya Allah. Jang Rose mau nanya gimana cara supaya kita bisa viralin konten kita secara organik. Kalau pakai ads, saya yakin semua pasti bisa. Selama rela bayar aja untuk ads-nya. Ayo Pak Rovelim dong, maka gue yang jawab. Ya, pokoknya kuncinya kalau kita mau viral cuma 2. Ya, kuncinya cuma 2. Dicatat baik-baik. Pertama, konten kita harus mengandung unsur emosi. Ya, emosi itu bisa berupa sedih, senang, marah, kecewa, ketawa, bahagia, dan lain-lain. Harus ada unsur emosinya gitu ya. Nah, jadi kalau nggak ada unsur emosi, udah pasti nggak viral. Nah, yang kedua adalah momentumnya harus pas. Nah, momentumnya tuh harus pas, harus ada traction-nya, harus ada masanya gitu ya. Contoh misalnya nih, bulan Maret akan ada tentang GP, ya MotoGP gitu ya, di Lombok. Nah, itu pasti akan viral banget dan obrolan orang semua pasti akan ke sana gitu. Nah, kita tinggal cari unsur-unsur emosi apa yang bisa mendorong ke sana, terus kita jualan. Nah, jadi itu pasti akan laris manis dan itu pasti akan viral juga. Nah, jadi coba lihat ya unsur-unsur apa aja, pasang radar momentum ya, pasang radar apa nih yang lagi viral. Kayak kemarin misalnya, it's my dream mas, not hers gitu ya. Nah, itu kan lagi viral tuh. Nah, kita tinggal cari lagi emosi-emosinya seperti itu, naikin lagi gitu. Pasti ikutan viral. Ya, jadi bayangkan ya kayak tadi ya, sampai pemerannya sampai dicubitin katanya gitu ya. Itu kan saking momentumnya lagi ada gitu. Dan ketika kemarin sebelumnya itu lagi misalnya kayak Squid Game ya, Squid Game juga itu momentumnya ada. Nah, jadi coba pasang radar ya, terus hal-hal yang viral. Atau kalau enggak misalnya orang lagi berantem. Nah, itu pasti kan orang berantem tuh pasti viral ya. Orang marah-marah tuh pasti viral. Ya, beberapa kali iklan kita pernah disuguhin ya, pernah tahu ya, ada ibu-ibu yang berantem rebutan makanan di kondangan, ternyata iklan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi hal-hal yang mempunyai unsur emosi yang bisa menyulut emosi orang ya, mau emosi positif, mau emosi negatif, terserah. Bagi divisi marketing gitu ya, nggak penting dia mau negatif, mau dia positif ya. Nggak kayak Omikron gitu ya, berdoa supaya negatif gitu. Nah, negatif, kita pokoknya, ya. Kalau kita pokoknya mau emosi positif, mau emosi negatif, kita bisa jualan, intinya seperti itu. Ya. Ya, itu benar banget. Dan kalau aku ngelihatnya juga ya, kalau kita bicara viral gitu ya, ini kalau saya ngelihatnya viral apa dulu nih? Kalau viral cuma karena heboh gitu bisa, ya kan, itu gampang. Misalnya
Oh ya itu tadi bicara emosi, tapi kan yang menjadi tantangan kita itu kan sebenarnya viral buat jualan. Jadi orang ke kita karena memang konten kita menarik untuk dijual gitu ya. Karena kita kan properti ya Pak ya. Jadi kan kita gimana caranya. Nah ini kan menarik gimana caranya supaya mereka masuk ke kita sebagai buyers, ya kan? Ya, Bukan hanya kepo karena pengen it's my dream not hers gitu ya. Nah ini ya, kan jadinya funnelingnya nih guys gitu betul. ya. Contoh kalau Seperti itu. kita mau jualan, makanya ini sekarang saya suka apa ya? Saya suka bilang ya sama orang-orang agent properti ya. Ini saya ngelihat seluruh iklan properti itu semua sama. Samanya apa sih? Terlalu menampilkan fitur. Ya, artinya setiap kali ngiklan, setiap kali posting, wah dijual rumah, ya kamarnya 3, kamar mandinya 2, carportnya segini, fitur semua tuh, dekat dengan rumah sakit, dekat dengan bandara, dekat, itu kan fitur semua gitu. Tapi nggak ada emosinya di sana gitu loh. Nah, coba gunakan bahasa-bahasanya yang menampilkan emosi. Gitu. Artinya apa? Ya misalnya ini adalah kayak tadi, misalnya nyaman gitu ya. Terus misalnya adalah membawa kebahagiaan bagi keluarga gitu ya. Nah, jadi unsur-unsur emosionalnya itulah yang ditampilkan di iklan, yang ditampilkan di konten, bukan fitur gitu. Nah, ini terjadi pada semua agen properti yang saya lihat, yang ditampilkan adalah fitur-fitur dan fitur gitu loh. Nah, Oke, oke. Ya, ini ada yang chat aku nih, Pak. Jadi kalau pengen belajar lebih jauh katanya nah loh. oke. Ya, kalau belajar lebih jauh ya nanti ada kita bikin kelasnya sama Bu Ros lah ya. Nanti tinggal Oke. kontak Bu Ros ya. Oke, oke. Jadi memang Bu Ros ada jadi kelasnya. manajer saya lah. Siap. Aku suka berbau cuan. Oke, Pak ini menarik nih. Ada yang mau nanya nih. Udah dapat ya, berarti ya jawabannya ya, konten viral ya. Oke, apakah ada tip-tip khusus supaya kita unik? Ah, nice nih pertanyaannya. Oke. Nah, Terus langsung dijawab, langsung Pak, sambung. Dan tip-tip supaya iklan di Facebook Ads dapat lebih banyak respon. nah itu tadi ya. Iklan di Facebook Ads lebih banyak respon apa tadi? Unsur emosionalnya, ya, copywriting-nya diperbaikin lagi gitu ya. Jadi ketika kita ngiklan jangan cuma jualan launching klaster baru, harga segini, fitur kamarnya segini, jangan gitu ya. Tapi kita bisa munculkan misalnya hunian nyaman untuk keluarga, ya. Berikan rasa aman buat anak Anda, ya. Misalnya, terus juga misalnya adalah tempat bermain yang aman untuk keluarga. Nah, kayak gitu tuh, ya. Lebih menimbulkan emosional, ya. Emosional dan emosional. Yang diangkat adalah emosional. Kenapa? Buyer tuh kadang emosional buyer itu lebih banyak daripada logical buyer gitu ya. Kadang orang membeli secara emosional gitu. Yang tadinya nggak pengen beli karena emosinya kena, oh saya udahlah saya beli aja lah kayak gitu. Jadi tingkatkan emosionalnya gitu. Nah, kedua adalah tips-tips supaya unik gitu ya. Nah, sebenarnya unik ini ya Anda tentukan gitu. Contoh misalnya, kita tahu sendiri, misalnya kalau di TikTok tuh ada Kabilame. Keunikan dia apa sih? Dia nggak ngomong loh, dia cuma begini-begini doang gitu. Begini-begini doang, dia viral, pengikutnya sekarang ada puluhan juta gitu. Ya, nah terus kalau misalnya kita lihat asa pola pikir, hah kok gitu sih, ya kan? Nah itu adalah keunikan-keunikan yang menyantol sama dia gitu dalam membuat konten. Nah jadi keunikan apa sih yang misalnya Pak Irwan punya gitu? Pak Irwan mau yang menjadi pembeda, ya misalnya, oh kalau konten saya maunya selalu dari kiri semua misalnya gitu. Itu akan menjadi keunikan. Oh, kalau konten saya, pokoknya saya syutingnya pakai drone semua. Nah, itu jadi keunikan. Nah, jadi coba pilih satu ciri khas yang itu nanti mewakili Pak Irwan gitu. Nah, sehingga itu menjadi keunikan. Karena apa? Misalnya kita jualan properti. Ya, properti yang kita jual kan semua sama. Ya, orang lain kan jualnya properti yang sama. Sehingga berarti propertinya itu juga kita nggak bisa angkat keunikannya. Karena yang menciptakan keunikan dari propertinya itu adalah developernya. Ya kan, bukan kita gitu. Nah, kita berfungsi seperti apa? Ya, kita membuat keunikan pada diri kita sendiri gitu. Jadi dengan cara apa? Buat konten yang sangat kita banget gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak nyontek gitu. Oh, yang lagi viral begini nih, kita ikut-ikutan. Nah, itu namanya kita nggak unik, kita follower gitu.
Yes, mantap. Jadi unik ya, luar biasa unik. Ya, memang kalau unik itu akhirnya pertanyaannya akan kembali ke diri masing-masing ya. What special about you gitu? Kenapa Ya. even kadang-kadang dalam satu kantor, kenapa jualannya, misalnya kita satu kantor nih, Paroflim, kenapa maunya sama Rose, kenapa maunya sama Paroflim? Nah, gitu ya. Itu Iya. kan unik ya. Misalnya, Betul. kalau sama saya pokoknya pelayanannya 24 jam, saya nggak akan tidur deh pokoknya demi Bapak. Ya, itu kan keunikan saya yang bisa saya kontrol gitu ya. Kayak gitu. Pokoknya saya jam 12 malam pun Bapak telepon, selama saya bangun, saya pasti angkat-angkat. Itu kan salah satu keunikan yang nggak dimiliki oleh agent lain. Mungkin agent lain yang lain udah pada bobok ya, kita masih standby untuk dia, kan itu menjadi salah satu keunikan kita. Gitu. Oke. Ya, Pak Irwan, apakah sudah clear enough atau mungkin ada pertanyaan lain? Oke, thank you tipsnya. Ya, sama-sama. Yang penting action ya Bapak Ibu ya. Ini banyak banget ilmunya. Apalagi kalau ikut kelasnya ini udah ada yang nanya nih Pak. Nanti mudah-mudahan kita bisa buka kelas ya Pak ya. Ya. Oke. Iya. Nah itu unik. Ada suara anak. Oke. Ya, Nah ada yang nanya nih. Iya, it's okay. Oke, kalau wah ini aku bentar. Nih, kalau Ini add di Facebook dan Instagram sama nggak caranya ya? Angkat emosionalnya dan copywriting. Angkat emosional dan copywritingnya sama ya. Nah, tapi cara melakukannya berbeda. Saya nggak prefer ya ngiklan langsung dari aplikasi Instagramnya langsung. Kenapa? Karena terlalu sederhana ya. Kok terlalu sederhana jadi nggak prefer sih? Yes, karena terlalu sederhana, iklannya menjadi lebih nggak spesifik. Karena nggak spesifik, maka iklannya nanti bisa ngaco-ngaco gitu ya, kemana-mana gitu loh. Nah, saya lebih seneng iklan nanti dari aplikasi Facebook ya. Saya lebih seneng iklan dari aplikasi Facebook. Nanti kalau mau di placement di Instagram juga nggak masalah gitu ya. Nah, cuman kalau ini kan saya jelasin nggak mungkin di sini, karena buat ngejelasin itu aja tuh sebenarnya itu pekerjaan 5 menit ya, buat masang iklannya itu pekerjaan 5 menit, tapi buat ngejelasinnya aja itu minimal setengah jam sendiri gitu ya. Nanti mungkin itu kita bisa diskusiin pas di kelas kali ya Bu Ros ya. Iya, benar sekali. Jadi Bapak Ibu, Paroflim ini memang ada private, kemarin kita bikin pertama dan luar biasa responnya, karena memang juga sifatnya coaching training ya, training private untuk digital marketing, berlangsung sekitar 2 jaman, luar biasa. Jadi kita memang hanya untuk maksimal 4-5 orang dalam satu kelas gitu, waktu itu kemarin di kantor saya. Dan alhamdulillah tuh yang ikut tuh senang banget, karena selama ini dia tuh sebulan bisa habis 5-7 juta. Dan kemarin dia setelah keluar dari Paroflim, kita tanya dan dia langsung ada respon menggunakan cara yang baru ini gitu. Dan dia senang banget karena ternyata dia jadi gini, selama ini tuh dia ngeluarin begitu banyak, itu nggak ada respon Pak, gitu loh ya kan. Nah tapi kan soal nanti funneling, closing rate itu kita nggak sampai di situ, tapi kita pengen before and after dia ikut kelas kita itu memberikan positive impact ya, itu yang paling penting. Jangan sampai udah ikut kelas tapi tidak ada efeknya. Nah sambil menunggu pertanyaan, daftar di mana? Oke, daftar di mana? Pertanyaan yang bagus. Di mana? Ini dari tadi. Oke, daftar di mana? Daftarnya di saya ya. Nanti saya share nomor handphone saya berarti. Tapi sambil aku nulis nomor handphone, aku pengen sapa-sapa dulu dong Paroflim ini sama co-host aku yang paling ganteng, yang selalu manis senyumnya, Bapak Ismet. Pak Ismet, boleh di unmute? Unmute dulu. Selamat malam. Selamat malam, Pak Ismet. Malam semua peserta, semoga bisa dapat insight yang banyak dari Pak Juan. Lupa. Dapat insight yang banyak. Iya.
Dapat insight dari Pak Juanda, bener banget. Jadi, nah ini boleh nih masih bisa bertanya nih, boleh nanya sama Pak Ismet, boleh nanya sama Pak Juanda juga boleh gitu kan ya. Kalau nanya sama Pak Ismet harus spesialis properti yang susah jual gitu ya. Kalau properti yang gampang jual nggak usah tanya sama Pak Ismet. Iya. Berat nih, berat. Iya. Oke. Kalau yang gampang-gampangnya bukan mainannya Pak Ismet. Betul. Gampang-gampang develop kamu kasih jualan. Iya. Jadi yang susah-susah kasih Pak Ismet ya. Kemarin setiap kita ngomong begini ya Pak ya, setiap property talk tuh selalu ada yang WA saya, minta nomor handphonenya Pak Ismet. Gitu, selalu mau minta konsul atau enggak, ya minta mau langsung dijualin. Saya nggak tahu closing rate-nya gimana, tapi saya yakin Pak Ismet selalu ingin berbagi. Iya! Nggak apa-apa Pak Ismet, apa sih yang nggak buat kamu? Oke Bapak Ibu, jangan terpana dengan percakapan saya dengan Pak Ismet, karena kapan lagi bisa bertanya-tanya dengan Pak Juanda. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin udah pernah nyoba yang namanya digital marketing gitu ya, seperti apa sih kendalanya yang mungkin dialami, mau dong nomornya. Nah loh, nomor siapa? Nomor sepatu saya, tergantung sneakers, mau yang brand apa dulu? Sama nomornya siapa Bu Rini? Alah. Oke. Saya mau nomornya Pak Ismet, kirain nomor saya. Oke, saya share dulu nomornya Pak Rose ya. Nah, nanti dijapri ke saya nomornya Pak Ismet. Oke, karena Pak Ismet itu belum tentu men-share, kecuali dijaprinya ke Rose. Oke, ini nomor handphone saya. Buat teman-teman yang tertarik dengan kelasnya Pak Roflin, oke, saya kasih tip ini dulu ya. Jadi, teasernya kemarin tuh kita diajarin cara melakukan copywriting, itu yang pasti. Ada 20 wording yang harus muncul dalam sebuah copywriting yang membuat hai boy, itu ada yang nengok, yang membuat kita diklik sama orang. Kemudian bagaimana cara melakukan Facebook Ads properti ya. Saya selalu ingatkan teman-teman, saya pernah belajar digital marketing tidak dengan orang properti dan itu ternyata berbeda banget hasilnya. Gitu, jadi memang bisa nggak dicuel, bisa visitorsnya nggak banyak gitu ya. Nah ini Pak Roflin ini adalah seorang broker properti, kita beda brand, kita beda brand, tapi Pak Roflin ini selalu mensupport property talk. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut kelasnya, nah kelas ini memang kita rencana biasa Sabtu atau Minggu, ya kan. Nah berapa harganya segala macam itu benar-benar tergantung dari kondisi nanti, karena ini kan lagi Omikron, jadi kita belum bisa tatap muka. Insya Allah kalau kondisi membaik, kita akan bikin tatap muka ya, karena Pak Roflin nggak mau via Zoom. Ya, Bapak Ibu saya ulangin, tidak ada via Zoom. Jadi dari kita selalu via tatap muka, karena semua membawa laptop, semua dengan case-nya, langsung di Instagram-nya, langsung di Facebook-nya, dan langsung dieksekusi. Gitu, di tempat. Gitu, jadi nggak ada nanti begini nanti lakuin itu, nggak ada, jadi kita langsung eksekusi di tempat. Oke, kita balik lagi ke teman-teman yang ingin ditanyakan. Pak, menarik nih Pak, bagaimana algoritma TikTok sih Pak sebenarnya Pak, kasih kita tips and trick nih yang biar kita bisa banyak visitorsnya kalau TikTok. Di unmute dulu Bapakku. Yes, kalau TikTok itu sebenarnya dia ada beberapa layer ya supaya konten kita bisa viral gitu ya. Nah kalau nggak salah itu dia kelipatan 10 gitu ya. Jadi dia akan tes ke 10 orang ya, Kalau 10 orang ini responnya bagus, dia akan dorong konten kita ke 100 orang. Kalau 100 orang ini kontennya bagus, ya responnya bagus, dia akan dorong lagi sampai ke FYP gitu loh. Nah, jadi memang dalam membuat konten TikTok itu, ya kembali lagi, apakah konten kita itu memberikan emosi gitu ya. Contoh ya, kalau yang paling gampang itu yang kabilame gitu, yang dia cuma, gini doang gitu. Dia mensederhanakan orang-orang yang meribet, ya. Dia mensederhanakan orang-orang yang membuat ribet. Sebenarnya sederhana, itu sama orang dibikin ribet, sama dia disederhanakan lagi gitu. Dan dia nggak pernah ngomong. Dia adalah satu-satunya konten kreator bisa ngomong, tapi kontennya nggak pernah ada suara. Dan itu viralnya kemana-mana gitu loh. Nah, jadi
kembali lagi sama juga ketika kita misalnya konten properti gitu ya. Kalau kita konten properti, apakah angle pengambilan gambar kita itu menarik atau enggak? Ya, apakah kita membuat konten itu cuma sekedar direkam gitu ya, direkam begini, habis itu di-share, atau ada tekniknya, misalnya dikasih shading, dikasih dikasih macam-macam lah tekniknya gitu ya. Nah, jadi sehingga pengambilan gambarnya menjadi lebih menarik. Nah, itu yang akan lebih banyak disukai oleh orang gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar standar, oh saya mau bikin konten properti ya, saya masuk ke rumah, saya cuma muter begini doang gitu ya, terus saya cuma begini doang, terus saya upload gitu. Enggak sestandar itu. Kalau misalnya kita bikin kontennya sestandar itu, ya udah pasti nggak akan viral sih gitu. Tapi kalau misalnya kita bikinnya pakai efek ini, pakai efek itu, sehingga ada sinematografisnya lah ya, kita ngomongin gitu ya. Nah, itu mungkin akan membuat efek, wih keren banget ya rumahnya ya, terus disebar gitu.